Seringkali kita merasa bertanya-tanya, mengapa doa-doa kita sepertinya tidak dijawab? Tidak jarang kita percaya bahwa mungkin yang ilahi tidak mendengarkan, atau bahwa alam semesta tidak merespons permintaan kita. Namun kenyataannya cukup berbeda. Alam semesta beroperasi di bawah hukum-hukum spiritual, yang tepat dan kokoh yang tidak pernah gagal. Kemampuan kita untuk menerapkan hukum-hukum ini dengan benar dalam kehidupan kita adalah kunci untuk membuatnya bekerja untuk kebaikan kita. Pentingnya afirmasi waktu sekarang tidak boleh diabaikan. Kata-kata kita lebih dari sekedar ungkapan. Mereka adalah kendaraan yang menyampaikan niat kita kepada alam semesta. Ketika kita menggunakan kata-kata waktu mendatang dalam doa-doa kita, seperti, saya akan memiliki, kita secara tidak sadar memberi sinyal kepada kosmos bahwa kita ingin keinginan kita menjadi kenyataan pada titik waktu yang jauh di masa depan. Namun karena alam semesta ada dalam keadaan waktu sekarang yang abadi, doa-doa kita harus sejalan dengan realitas ini. Oleh karena itu, frasa saya memiliki, menggantikan, saya akan memiliki dalam afirmasi kita, adalah menyempitkan kesenjangan antara niat dan manifestasi. Pergeseran halus namun mendalam terjadi ketika kita beralih ke afirmasi waktu sekarang, dengan menyatakan bahwa, hari ini saya sedang mengalami hari yang luar biasa, daripada, hari ini saya akan memiliki hari yang luar biasa. Di saat itu kita sedang menjalin hubungan langsung dengan keinginan kita. Dengan pergeseran bahasa yang halus ini kita dapat merasakan kegembiraan dan kepositifan dalam momen sekarang, dari hasil yang diinginkan, bahkan selama situasi yang menantang. Mengadopsi afirmasi waktu sekarang, memungkinkan kita tetap terhubung dengan alam semesta yang penuh berkah, dan mengkonfirmasi bahwa, keinginan kita tidak ada di masa depan yang jauh, tetapi sudah ada di dalam ranah doa kita. Salah satu konsep yang paling kompleks untuk dipahami adalah ide waktu yang ilahi. Ini memerlukan kepercayaan yang dalam pada kebijaksanaan alam semesta, dan penyelenggaraan acara yang tak tertandingi. Ketika kita berdoa untuk sesuatu, kecenderungan manusiawi kita adalah mengharapkan hasil yang segera. Kita bisa merasa putus asa ketika keinginan kita tidak terwujud sesuai jadwal kita. Namun sangat penting untuk mengakui bahwa alam semesta beroperasi sesuai jadwalnya sendiri, tunduk pada hukum waktu yang ilahi. Waktu yang ilahi bukanlah tentang penundaan, sewenang-wenang, atau berkat yang ditahan. Ini adalah bukti dari desain yang rumit dari alam semesta. Setiap keinginan yang kita miliki sudah dalam proses pengujudannya sejak kita masuk ke dalam kesadaran kita. Alam semesta dengan cermat memungkinkan aspirasi kita untuk mencapai potensi penuh mereka sebelum memberikannya kepada kita. Mempercayai waktu ilahi berarti menyerahkan ketidaksabaran kita dan memahami bahwa penyelenggaraan alam semesta selalu untuk kebaikan kita. Saat kita melepaskan kebutuhan akan kontrol dan merangkul kebijaksanaan waktu ilahi, kita sejalan dengan aliran alam semesta, yang memungkinkan keinginan kita untuk terwujud dalam bentuk yang paling sempurna, pada saat yang tepat. Prinsip bahwa kepercayaan mendahului penglihatan ada di inti doa, dan manifestasi yang efektif. Kita ditantang untuk membalikan paradigma ini, dengan melihat bahwa, untuk percaya, adalah untuk melihat. Secara esensi, ini mendorong kita untuk memiliki iman yang teguh pada keinginan kita sebelum menyaksikan manifestasi fisik mereka. Pergeseran perspektif ini bisa menjadi pengubah utama. Saat kita bersikeras melihat bukti nyata sebelum percaya, kita secara tidak sadar menyiapkan diri kita untuk kekecewaan, karena kita membatasi kemampuan alam semesta untuk bekerja secara ajaib. Bayangkan keyakinan Anda sebagai kompas yang memandu keinginan Anda ke arah Anda. Ketika Anda benar-benar percaya pada pemenuhan keinginan Anda membentuk arah yang jelas dan tidak tergoyahkan bagi alam semesta untuk mengikuti. Keraguan, di sisi lain bertindak sebagai rintangan yang menghalangi jalan antara Anda dan keinginan Anda. Untuk memanfaatkan kekuatan kepercayaan, budayakan iman yang teguh pada keinginan Anda. Lihatlah mereka tidak sebagai aspirasi yang jauh, tetapi sebagai hasil yang tak terhindarkan yang sudah dalam proses menjadi kenyataan. Dengan melakukannya,
Anda membuka pintu bagi alam semesta untuk menyelaraskan keadaan, peristiwa, dan kesempatan dalam kebaikan Anda, membawa Anda kepada manifestasi keinginan terdalam Anda. Kelimpahan terutama dalam ranah keuangan adalah konsep yang sering luput dari banyak orang karena batasan yang dirasakan. Tidak jarang individu percaya bahwa satu-satunya sumber kemakmuran keuangan mereka adalah pekerjaan mereka, sehingga menyebabkan pola pikir yang membatasi yang dapat menghambat potensi sejati mereka. Namun alam semesta beroperasi berdasarkan prinsip kelimpahan yang tak terbatas. Ini menawarkan kita pasokan sumber daya yang tak terbatas, termasuk kekayaan. Kunci untuk membuka kekayaan ini adalah dengan beralih dari pola pikir kelangkaan menjadi pola pikir kelimpahan. Untuk mengalami kebebasan keuangan, seseorang harus terlebih dahulu melepaskan gagasan bahwa uang adalah langka. Uang, seperti oksigen, yang sangat melimpah di dunia. Mengakui kebenaran mendasar ini bisa menjadi transformatif. Dengan mengafirmasi saya berkelimpahan, bahkan dalam ketiadaan kekayaan material, individu mulai menyelaraskan kesadaran mereka dengan kelimpahan alam semesta. Realitas finansial dapat diubah dengan perubahan perspektif ini. Alih-alih bergantung sepenuhnya pada pekerjaan, atau menunggu keberuntungan, merangkul pola pikir kelimpahan adalah membuka pintu ke jalan masuk kekayaan yang beragam. Kesempatan untuk kenaikan gaji dan keuntungan yang tak terduga menjadi lebih sering muncul ketika kita bergetar dalam harmoni dengan kelimpahan universal yang mengelilingi kita. Hukum getaran adalah prinsip dasar yang mengatur manifestasi keinginan kita. Hukum getaran beroperasi dengan asumsi bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk pikiran, perasaan, dan niat kita, bergetar pada frekuensi tertentu. Getaran yang serupa secara alami beresonansi satu sama lain. Memahami dan memanfaatkan kekuatan hukum getaran ini sangat penting dalam seni doa dan manifestasi. Ketika kita meminta sesuatu dari alam semesta, kita memulai frekuensi getaran. Namun frekuensi ini tidak hanya ditentukan oleh kata-kata kita, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan emosi bawah sadar kita. Jika kita meminta keinginan tertentu tetapi merasa ragu, atau memiliki emosi negatif tentangnya, kita menciptakan getaran yang bertentangan. Getaran yang bertentangan ini bertindak sebagai hambatan yang menyebabkan keinginan itu menjauh dari kita, daripada mendekatkannya. Untuk secara efektif menerapkan hukum getaran, sangat penting untuk menyelaraskan pikiran, emosi, dan keyakinan kita dengan keinginan kita. Menjaga frekuensi getaran tinggi, seolah-olah keinginan itu telah tercapai, adalah kunci penting. Ini tidak hanya memperkuat keyakinan kita, tetapi juga memastikan bahwa getaran kita beresonansi dengan keinginan kita. Ketika kita secara konsisten menjaga frekuensi yang terangkat ini, kita menjadi kecocokan getaran untuk aspirasi kita, dan menjadikan manifestasi mereka sebagai suatu kewajaran. Pada intinya, hukum getaran mengajarkan kita bahwa kita tidak hanya harus meminta, tetapi juga harus bergetar selaras dengan apa yang kita cari untuk menariknya. Konsep rasa syukur adalah kekuatan yang sering diabaikan dalam ranah doa dan manifestasi. Rasa syukur berfungsi sebagai jembatan antara keinginan kita dan alam semesta, menggandakan berkat yang masuk ke dalam hidup kita. Ketika kita mengungkapkan rasa syukur, kita mengirimkan sinyal kuat kepada alam semesta yang menegaskan apresiasi kita atas apa yang kita miliki dan apa yang akan datang. Tindakan pengakuan ini memulai aliran energi positif yang menarik lebih banyak alasan untuk bersyukur. Memulai setiap hari dengan rasa syukur dapat mengubah hidup. Dengan terbangun dengan hati yang penuh syukur, kita menyelaraskan diri dengan berkah alam semesta yang tak terbatas yang telah tersedia. Berkat yang kita miliki saat ini diperkuat oleh keselarasan ini, dan kita juga ditarik ke berkat tambahan melalui ini. Semakin kita mengungkapkan rasa syukur untuk setiap pengalaman, baik positif maupun menantang, semakin kita menarik keadaan dan kesempatan positif ke dalam hidup kita. Rasanya seperti rasa syukur bertindak sebagai pengganda, dan mengubah setiap momen apresiasi menjadi langkah menuju eksistensi yang lebih penuh dan berlimpah.
Seni doa adalah alat yang kuat untuk mewujudkan keinginan kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip afirmasi waktu sekarang, mempercayai sebelum melihat, percaya pada waktu ilahi, merangkul kelimpahan, memahami hukum getaran, dan berlatih rasa syukur, kita dapat mengubah hidup kita. Ingatlah bahwa hukum-hukum ini tepat dan kokoh, dan mereka tidak membeda-bedakan dan bekerja untuk siapapun yang bersedia menerimanya. Terlibat aktif dengan praktik-praktik ini, terapkan prinsip-prinsip ini, dan saksikan saat alam semesta meletakkan kemungkinan yang tak terbatas di kaki Anda. Setiap langkah yang diambil dengan iman dan keyakinan, membuka horizon baru kemungkinan yang memimpin Anda melalui jalan penemuan diri yang memperkaya dan pemenuhan. Biarkan setiap momen dalam hidup Anda dipenuhi dengan niat, sadar sepenuhnya merangkul saat ini, dan membina hati yang penuh syukur. Dengan melakukannya, Anda tidak hanya mengubah realitas Anda sendiri, tetapi juga menjadi cahaya dan inspirasi bagi mereka di sekitar Anda. Hadapi setiap hari baru sebagai kesempatan berharga untuk membentuk kehidupan impian Anda. Selalu ingat bahwa kekuatan untuk mengubah dunia dimulai dari dalam diri Anda. Semoga video ini beresonansi dengan Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.